Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan dan sekaligus menyajikan tutorial bagaimana cara instalasi Ubuntu server di VirtualBox sekaligus mengkonfigurasi web server Nginx. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam Robani dengan NIM 1024038. Nama saya Laude Ahmad Said Purnomo dengan NIM 102400013. Nama saya Ahmad Iksan Antoni dengan NIM 102400005. Nama saya Romi Ramadhani Samya dengan NIM 102400093. Ya, semoga materi ini bermanfaat. Selamat menyimak videonya. Yang pertama yang kalian butuhkan itu yaitu tentunya mesin VirtualBox dan ISO Ubuntu Server. Di sini kalian tinggal download aja untuk Ubuntu servernya. Saya menggunakan versi 24.04 LTS. Kalian bisa kunjungi di halaman ubuntu.com. Kemudian untuk Oracle-nya VirtualBox, kalian juga bisa mengunjungi website virtualbox.org. Dan kalian bisa scroll di sini ada platform package. Kalau kalian menggunakan Windows, kalian bisa klik yang Windows host. Kalau kalian menggunakan Mac OS, bisa klik yang Mac OS, Linux, dan Solaris dan sebagainya. Jika sudah kalian download, kemudian install, ikutin semua step-stepnya. Dan jika sudah, maka kalian akan disuguhkan dengan tampilan VirtualBox yang seperti ini. Oke. Yang pertama, untuk membuat virtual mesin baru, yaitu klik new, ya kan? Klik new, kemudian kita namakan Ubuntu dan Ubuntu server, misalnya contoh. Kemudian untuk VirtualBox-nya kita biarin aja di situ aja. Kemudian untuk ISO-nya kita bisa klik order, klik ISO yang udah di-download. Nih, kalau ini kan saya udah download ya. Tinggal open aja. Kemudian ini di unchecklist aja. Ya, jangan lupa ini OS-nya Linux, OS distribution-nya Ubuntu ya kan. Kemudian yang kalian perhatikan selanjutnya itu ini RAM-nya. RAM-nya itu kalau Ubuntu server sendiri itu minimal 2 GB ya, 2 GB RAM. Untuk CPU-nya, core-nya itu bisa disesuaikan dengan spesifikasi laptop kalian ya. Laptop kalian. Kalau misalnya laptop kalian 4 atau 8, bolehlah kasih 2. Di sini saya akan kasih 2 aja. Kemudian centang centang. Untuk hard disk-nya ini sebenarnya kan kita menginstal Ubuntu server ya. Jadi nggak ada nggak ada GUI-nya, nggak ada desktopnya ya kan. Hanya terminal doang. Jadi kalau saya 10 GB itu udah cukup sih sebenarnya. Dengan package-package yang lain ntar. Sudah, finish ya kan. Kalau sudah, jangan lupa yang terakhir yaitu setting, klik setting di sini. Kita atur eh, apa networknya. Kemudian pilih export ya. Kemudian untuk displaynya itu bentar. Video memori itu max ya aja. Max taruh ke 128 MB. Kemudian untuk network itu NAT. Kemudian yang kedua saya pakai bridge. Jadi ada NAT, ada bridge. Kalau NAT itu dia langsung nyambung ke host kita, ke komputer kita ini yang lagi nge-host si virtual mesin. Kalau adapter bridge, kalau bridge adapter itu si virtual mesinnya itu dapat IP sendiri gitu, nggak nyambung dari si host gitu, paham nggak? Jadi ntar virtual mesinnya si Ubuntu server kita ini dapat IP sendiri. Kemudian kalau udah oke, barulah kita start. Nah, kalau udah kita tinggal tunggu loadingnya. Ini lagi powering. Nah, ini dia udah muncul, kita tinggal klik ini, lagi booting ya, sabar dulu.
Nah, ini kita tinggal close aja. Nah, kalian akan disuguhkan dengan opsi try atau install Ubuntu server. Nah, kalian klik aja langsung yang atas, enter, klik enter. Bagian yang try install. Kita tunggu. Nah, kemudian kita tunggu sampai si Ubuntu ini muncul pilihan bahasa, pilihan language. Baru kita akan mulai install. Oh ya, kalau misalnya VirtualBox kalian itu ada error, pas pas kalian start, pas kalian run server ini, virtual machine-nya error, mungkin kalian harus mengaktifkan virtualization-nya di BIOS. Kalian bisa googling sendiri spek eh, cara mengaktifkan visualization di laptop sesuai laptop kalian masing-masing gitu. Jadi sebelum itu pastikan make sure virtualization-nya enable. Oke. Baru kita bisa menggunakan mesin VirtualBox ini. Nah, kalau udah muncul pilihan bahasa ini, kita tinggal klik enter, pilih yang Inggris, ya kan, English. Kemudian untuk keyboard biarkan seperti ini, kita klik down, ya kan. Untuk Ubuntu server kalian bisa pilih yang kalau misalnya spek kalian itu nggak kecil gitu, kalian bisa pilih yang Ubuntu server minimize yang bawahnya. Cuma karena saya pakai yang Ubuntu server yang biasa. Klik down. Kemudian untuk OpenSSH tuh. Di sini kita udah disuguhkan dengan DHCP-nya langsung nih, bentar ya. Nah, alamat IP kita itu 192 ya kan, kemudian kelihatan nggak? Nah, 192.168.1.10 ini IP kita yang akan kita gunakan untuk mengakses web server kita dari laptop atau dari host kita, dari laptop kita. Kemudian klik down, ya kan. Untuk proxy address kita kosongin, klik down. Nah, ini dia akan ngetes dulu nih apakah repositorinya connect atau benar. Nih, kalau udah muncul kita langsung pencet duluan aja. Kita nggak usah nunggu sampai kelar. Nah, kalau udah kayak gini kita udah bisa klik down. Kemudian ini tuh gunakan entire use an entire disk, ya kan? Kemudian klik down lagi. Kemudian ini udah di setting drive-nya, disknya. Ya, ya langsung aja klik down. Nah, dia akan otomatis continue aja. Otomatis akan menginstal. Sebelumnya kita klik nama dulu ya. Your name, nama saya Azam, ya kan. Kemudian server name-nya Ubuntu misalnya. Ubuntu. Kemudian jangan Ubuntu. Misalnya server, server. Kemudian username-nya Azam. Passwordnya jangan lupa. Udah, kemudian tinggal klik down ya kan. Klik down, skip Ubuntu Pro. Jadi kita akan disuguhi untuk mengupgrade ke Ubuntu Pro, tapi untuk saat ini kita skip dulu karena tidak membutuhkannya. Continue. Kemudian kalian jangan lupa untuk mengchecklist OpenSSH Server, install OpenSSH Server. Tujuannya buat apa? SSH ini tujuannya agar kalian bisa meremote web server kalian dari host laptop kalian di jaringan yang sama gitu. Jadi nggak usah dari terminal server kita, tapi melalui remote, by remote. Kita mengendalikan server kita by remote.
Bisa menggunakan putih atau bisa menggunakan CMD kalian. Checklist ya kan. Kemudian done, dan ini skip aja karena kita akan menginstal package ini nanti setelah selesai menginstalasi Ubuntu. Done. Nah, jika udah muncul tulisan installation complete, ini prosesnya tadi lama ya, saya skip. Nah, kalau udah muncul kayak gini nih, kita tinggal klik pilih reboot now. Kita restart server kita. Nah, tunggu dulu, sabar. Oh, dia lagi reboot nih. Nah, sabar. Nah, kalau udah muncul kayak gini, berarti tandanya server berhasil di restart. Selanjutnya kita login dengan user yang kita sudah buat tadi ya. Usernya kan tadi server Azam. Azam. Kemudian passwordnya salah banget, ulangi Azam. Nah, kalau udah masuk berarti kita udah masuk di halaman servernya, ya kan? Ini close aja. Kemudian kita coba login menggunakan uh, CMD kita. SSH, Azam, kemudian IP-nya tadi 192.168.12, kemudian tunggu dulu passwordnya. Nah, jika sudah, apakah bisa? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa, kita tunggu aja dulu. Apakah ini nge-lag? Nah, udah bisa kan ya? Udah bisa masuk ke halaman server kita. Langkah pertama yaitu sudo. Langkah pertama yaitu kita masuk sebagai root dulu, sudo su. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian apt update. Kemudian apt upgrade. Ini min y biar kita nggak usah konfirmasi lagi. Untuk apa kita untuk mengecek package-nya? Apakah ada yang perlu diupdate atau enggak? Kita klik aja. Ini waktunya lumayan memakan waktu. Prosesnya lumayan memakan waktu. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, jika sudah kelihatan kayak gini, artinya proses update dan upgrade sudah berhasil. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu karena kita akan menggunakan web server NGX, jadi kita akan menginstal terlebih dahulu package NGX dulu ya. Caranya yaitu dengan apt install, kemudian engine X, apt install engine X, kemudian klik gini, kita enter. Oh, bentar, ada yang salah. Installnya kurang huruf L. Kita tunggu.
Nah, kalau sudah proses instalasi berhasil, langkah pertama yaitu kita ngecek dulu apakah servis kita itu berjalan atau tidak. Caranya gampang saja, yaitu kita dengan cara mengetikkan perintah sistem ctl status bentar, status Nginx. Nah, kita udah lihat statusnya enable dan running. Artinya service Nginx ini sudah berjalan dan bisa kita langsung tes di uh, laptop kita. Kita buka. Untuk meyakinkan lagi, kita bisa lihat apakah port 80 bekerja atau tidak. Port 80 itu port defaultnya dari web server Nginx. Caranya gampang, tinggal SS, kemudian to LPN, kemudian kita grab, bentar, kita grab port 80. Kita lihat, oh, bentar, saya salah mengetiknya. Harusnya itu to LPN. Nah, kalau kita lihat ini sih dia sudah berjalan ya. Bentar. Nih 80 udah listening. Yang terakhir yaitu firewallnya. Kalau kita mau nyalakan firewallnya dulu, kita bisa melakukannya dengan cara UFI allow engine X full, kemudian ini tujuannya agar firewall mengizinkan port yang terdapat engine X atau web server kita itu bisa diakses oleh PC kita gitu. Kemudian jangan lupa kita reload. Nah, kemudian belum diaktifkan. Pertama aktifkan dulu enable. Kemudian bentar. Yes. Bentar, tadi error mungkin seperti ini bentar. Kemudian itu harus ini sistem CTL enable now UFI. Ya, kita ulang lagi prosesnya. Nah, firewall sudah terupdate. Selanjutnya langkah terakhir yaitu kita mengecek dulu status firewallnya. Status verbose. Oke, sudah ya, sudah. Sudah. Selanjutnya kita akan ngecek IP kita berapa yang akan kita gunakan untuk mengakses di web browser laptop kita. Bukan salah. IP. Nah,
Ini adalah IP kita. Nah, sebelum itu kita akan coba oke, sebelum kita akses web server kita akan coba membuat halaman page index kostum. Sederhana caranya yaitu pertama kita akan echo, misalnya apa ya, kita coba halo dari Ubuntu server Nginx di VirtualBox. Kemudian jangan lupa tutup kurung. Kemudian tik, kita tik var HTML, kemudian www dulu, www kemudian baru indeks. Nah, kita coba. Nah, sekarang kita coba 992 ya kan, 192 168 12. Kita coba apakah bisa load. Nah, page kita sudah berhasil ke load oleh Nginx melalui browser PC kita, host kita. Kita sudah coba. Kalau kita pakai localhost itu nggak bisa karena localhost kita itu berbeda dengan localhost punyanya si virtual server